Hello, Shapers. Thank you for joining us. So this is the very first East Candy Scientist in Residence video. Kita namakan In Conversation With. Jadi perkenalkan, saya Avi. Saya adalah co-founder dari East Candy. So East Candy, mungkin sedikit intronya dulu. Our website was born on June 20. Jadi memang baru sekali e-shapers. Dan thank you so much for the pouring support yang semua teman-teman perempuan dan juga rekan-rekan publik banyak kasih ke kita, ke small team East Candy. Kita percaya bahwa women should be in charge of our own holistic health, yang mana itu terdiri dari physical, mental, and juga financial health. So, kita akan bersama-sama untuk terus mengeksplor what is going on with our own body, our own mental health situation, dan juga tentunya apa sih yang perlu kita lakukan untuk membangun our wealth in the future. So, nah untuk episode atau video pertama di East Candy in Conversation With ini, I have a very special guest. Kenapa special? Karena it's never only about professional relationship. Jadi hubungan saya dengan our very first guest ini sudah terbangun sejak saya kenal dengan beliau di Yogyakarta. Jadi long story short, saya adalah mahasiswa dulu di Fakultas Hukum UGM, dan beliau ini tentunya sebagai medical doctor belajar di Fakultas Kedokteran UGM. Dan singkat cerita, beberapa pengalaman kita dalam hidup, kita ada beberapa kali ketemu, saya ada beberapa kali dapat bantuan luar biasa dari beliau, and now baru-baru ini namanya Dr. Biah atau Dr. Rabiah membantu East Candy untuk merilis one of the very first scientist in residence article yang ternyata mendapatkan respon luar biasa, berjudul Mengenal Kanker Payudara. So dari judulnya aja, I'm pretty much very know the reason kenapa ini jadi salah satu most views article walaupun baru dirilis less than a week, dan juga most safe fit-nya di East Candy Instagram. Without further ado, Dr. Rabiah ini mungkin sedikit saya ceritakan juga. She's very passionate. Aku bisa bilang passionate karena memang aku tahu betul the intersection between her academic interest dengan her public service passion. Jadi memang dari dulu saya kenal Dr. Biah, not only wanting to be a medical doctor yang mungkin itu saja sudah membantu tentunya banyak sekali pihak dengan menjaga kesehatan dan lain sebagainya, tapi Biah juga a medical researcher. So let's hear more dari Biah tentang artikel yang Biah sudah share ke kita semua ya, Biah. Hello Biah. Halo Mbak Vi. How's your Sunday so far? Gimana hari Minggunya? It is very good. Di Australia, kebetulan saya lagi di Sydney sekarang dan kondisi cuaca lagi bagus, tapi memang terutama karena kita sekarang lagi situasi tentunya pandemi COVID-19 dan lagi lockdown, jadi kita menikmati udara yang bagus ini dari dalam rumah saja. Right. Kalau di Jakarta gimana nih Mbak Avi? Jakarta hopefully semakin membaik ya, Bi. Kita sama-sama berdoa ya, Bi ya. Semoga suasana semakin lebih baik. Nah, mungkin sedikit juga intronya tadi belum disampaikan juga bahwa Dr. Biah ini saat ini Shapers sedang mendalami, mungkin di tahap akhir ya, Bi ya, studi philosophical doctor atau PhD Dr. Biah, yang nanti mungkin Biah bisa share sedikit juga di awal ya, your focus on your PhD studies. Sebelumnya juga Biah one of the top one of the best medical school lah ya. What I knew about Karolinska is one of the best medical school in the world juga. Jadi mungkin Biah bisa share sedikit nih your passion in research, your background and so on. Yes, pertama mungkin terima kasih buat Mbak Avi yang udah mengundang saya untuk kemudian ngobrolin tentang kanker payudara. Sebelumnya juga sempat mungkin nulis untuk East Candy tentang tidur, tentang manfaatnya tidur. Dan menurut saya ini sesuatu, saya harus bilang bahwa ini merupakan inisiasi yang luar biasa gitu, yang Mbak Avi lakukan untuk kemudian istilahnya mendorong literasi atau pengetahuan perempuan Indonesia tentang dirinya sendiri, baik itu dalam untuk wellness-nya dan untuk finansial, pengetahuan finansialnya. Kalau saya sendiri, saya sekarang sedang melanjutkan PhD ini, mudah-mudahan ini terakhir, jadi mohon doa dari teman-teman e-shapers semua supaya bisa segera finish. Ini di University of New South Wales, kebetulan studi saya memang tentang Indonesia. Studi saya fokus dalam upaya meningkatkan apa istilahnya, cakupan dari
screening atau tes HIV dan sifilis pada ibu hamil. Jadi kesehatan ibu memang merupakan fokus dan ketertarikan saya, terutama di Indonesia ketika kita melihat banyaknya masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian anak, dan tentunya ada kesenjangan dari angka kematian ibu dan angka kematian anak. Nah, ketika kita melihat hal seperti ini, kita kemudian terutama tergelitik tentunya melihat bagaimana secara umum struktur dari pelayanan kesehatan dan pelayanan kualitas kesehatan ibu, yang menurut saya juga sebenarnya cukup dekat dengan fokus dari Iskendi yang memang fokus juga untuk memperkuat atau mendorong kesehatan pada perempuan. Begitu kira-kira Mbak Afi. Right. Definitely, menarik sekali, dan thank you. Tentunya kita juga menunggu lebih banyak lagi nanti research yang dibagi ya oleh Dr. Biah juga. Nah, for now mungkin dari teman-teman e-shapers sudah bisa melihat bahwa tadi mungkin disampaikan juga di awal, kita akan ngobrol about research, mungkin mini research yang Dr. Biah share kemarin ya 2 hari lalu di Iskendi mengenai kanker payudara. Nah, mungkin sedikit dulu, kalau dari aku pribadi, bisa dibilang as a non-medical person, aku ngerasa bahwa isu seperti, bukan isu ya, mungkin cerita atau berita tentang kanker payudara atau mungkin kanker cervix yang sebetulnya tuh isu yang supposedly very close with us lah ya sebagai perempuan gitu. Karena it's ya if that's happen, yang semoga tidak, tapi if that's happen to us, itu betul-betul datang dari organ tubuh yang mungkin ya memang hanya kita yang memiliki gitu. Nah, kalau dari pandangan Bia sendiri, what is actually going on ketika ada sel kanker sebagai kanker payudara ini masuk ke tubuh seorang perempuan? Pertama mungkin yang saya pengen bilang juga untuk informasi buat teman-teman e-shapers juga, bahwa kanker payudara dan kanker serviks merupakan penyebab kematian pada perempuan yang cukup tinggi, gitu ya. Di beberapa negara mungkin kanker serviks lebih menjadi penyebab, di beberapa negara, di Indonesia pada dasarnya kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di kalangan perempuan. Nah, yang harus saya tekankan juga berbeda dengan kanker serviks ya, kanker payudara bisa terjadi pada laki-laki tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Ini hanya untuk supaya awalan yang ini. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang apa sih yang terjadi ketika kita mengalami kanker payudara. Nah, secara general, kanker itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel. Nah, sel-sel tubuh kita itu selalu tumbuh, berkembang, tapi dengan dengan skema yang terstruktur atau terkontrol. Nah, ketika pertumbuhannya kemudian tidak terkontrol, nah tumbuhlah, nanti dia akan membentuk, kemudian dia akan tumbuh dan berkembang, membentuk massa yang disebut sebagai tumor. Nah, tumor ini kemudian bisa menjadi jinak ataupun ganas. Yang harus diingat bahwa pertumbuhan ini bisa terjadi di sel manapun yang ada dalam tubuh kita. Karena itu kanker itu sebenarnya bisa meliputi lebih dari 100 penyakit yang berbeda, tergantung di mana kemudian pertumbuhan yang abnormal itu terjadi. Makanya kita bisa mengenal ada breast cancer, ada cervix cancer, ada skin cancer, ada prostate cancer, dan ada berbagai macam. Itu karena dia tergantung di jaringan mana kemudian sel kanker itu bermula dan tumbuh. Nah, tadi saya menyinggung sedikit tentang tumbuh dia menjadi tumor. Nah, tumor itu kemudian bisa benign atau jinak, dan itu juga bisa ganas atau malignan. Nah, biasanya ketika kita ngomong tentang kanker, memang itu biasanya merujuk pada yang ganas, karena dari bahasanya sendiri, malignan itu cancerous, jadi dia kanker. Sedangkan kalau yang benign, biasanya kita menyebut sebagai non-cancerous tumor, atau tumor yang tidak cancerous atau yang tidak ganas. Nah, kanker payudara adalah kemudian pertumbuhan sel yang abnormal, yang ganas, yang kemudian tumbuh di jaringan payudara. Nah, itu bisa terjadi di lobular, atau jaringan yang menghasilkan susu, atau di ductus, jaringan yang kemudian mengalirkan susu dari yang menghasilkan ke puting, ataupun di jaringan ikat dan jaringan lemak dari payudara itu sendiri. Nah, mungkin sedikit statistik, kanker yang terbanyak itu biasanya berasal dari ductus itu, atau kita sebut ductal karsinoma. Dia berasal dari jaringan yang kemudian mengalirkan air susu dari yang menghasilkan ke puting. Ductal itu tadi jadi sudah ada dari perempuan berusia
sejak awal atau memang baru ada sejak perempuan menyusui atau let's say apa ya, memang mulai aktif lah menyusui gitu. Sebenarnya kalau kita mengkaitkannya dengan kanker payudara ya Mbak, sebenarnya itu tidak, artinya gini, itu tidak terpengaruh dalam artian apakah kemudian dia sudah menyusui atau tidak. Jadi ketika pada dasarnya perempuan, baik itu dia sudah melakukan apa ya, artinya menyusui ataupun belum menyusui, dia sudah memiliki sel tersebut, sel yang memang adalah sel-sel ductal tersebut. Jadi tidak harus menyusui. Walaupun nanti mungkin Mbak Afi akan nanya setelahnya, tapi mumpung memang masih di ini, salah satu yang dianggap mengurangi resiko dari kanker payudara adalah sebenarnya riwayat menyusui atau tidak menyusui. Di mana sebenarnya beberapa studi mengungkapkan bahwa ibu yang menyusui itu memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan perempuan yang tidak menyusui dalam konteks kemudian terjadinya kanker payudara. Oke. Nah, kalau dari sisi BIA sendiri, di artikel itu kan ada juga membagikan ke kita bahkan beberapa steps ya BIA mengenai deteksi dini gitu. Tadi BIA udah sempat masuk ke sedikit penjelasan klinis. Nah, kalau dari deteksi dini ini, mungkin BIA bisa sedikit guide us through nggak di sesi kali ini? Oh iya, boleh tentunya Mbak. Sebenarnya intinya kalau saya bilang bahwa kanker payudara ini termasuk kanker yang sulit dideteksi di awal karena ketika dia muncul pertama kali biasanya dia muncul sebagai benjolan yang kecil dan tidak gampang untuk diraba atau dirasa. Kemudian ketika dia berkembang, itu kemudian ketika kita kemudian mulai merasakan bahwa adanya rasa sakit atau perubahan bentuk, nah itu sudah di tahap yang mungkin lebih advance ya. Nah itu karena itu salah satu yang paling gampang dan paling mudah dan bisa dilakukan di rumah, karena begini ya, kanker payudara itu kan tidak nyaman ya. Bagi perempuan saya akui pasti tidak nyaman untuk datang ke dokter dan mengatakan bahwa saya ada sesuatu nih di payudara saya, kemudian harus melakukan pemeriksaan. Itu kan mau diakui atau tidak, itu pasti tidak nyaman buat perempuan. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan secara sendiri sehingga nyaman buat perempuan sendiri dan juga bisa dilakukan di rumah tanpa sebenarnya ada bantuan alat apapun. Nah, salah satu yang direkomendasikan baik itu oleh Kementerian Kesehatan maupun di seluruh dunia itu breast self exam, atau kalau di Indonesia kita sebutnya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, untuk melakukannya ada waktunya nih, tapi jadi lakukanlah sekitar 7-10 hari setelah hari menstruasi terakhir ya. Jadi nanti supaya nggak nanti hari menstruasi yang mana nih? Hari menstruasi terakhir dihitung 7 hari. Kenapa? Karena salah satu yang sering terjadi kadang-kadang karena proses fluktuasi hormon, kadang-kadang kita bisa merasakan adanya grindil atau masa-masa di payudara kita di waktu-waktu menjelang, beberapa hari sebelum atau selama menstruasi, yang kemudian cenderung hilang setelah menstruasi. Nah, itulah kenapa kita tidak menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ini di masa-masa sebelum atau saat menstruasi, karena nanti false positif. Jadi kita merasa itu ada padahal tidak. Nah, itu jadi lakukanlah 7-10 hari setelah menstruasi. Setelah kita betul-betul yakin menstruasinya selesai ya, karena kan kadang-kadang mungkin masih ada bercak dan lain. Oke. Yes, benar. Dan pastikan kalau kan kita kadang-kadang masih ragu, ya pastikan 7 hari paling tidak. Jadi 7 hari paling tidak setelah kita benar-benar yakin. Nah itu karena kan jangka waktunya 7-10 hari nih. Kemudian yang paling penting jadi ada 6 step sebenarnya yang saya tahu. Kemudian yang paling pertama, step pertama itu sebenarnya apa yang kita sebut sebagai inspeksi atau observasi. Kita melihat apa yang kita lihat. Kita berdiri tegak, kemudian kita melihat kedua payudara kita. Nah, apa yang kita lihat ketika di payudara, kalau misalnya teman-teman shaper kemudian baca artikelnya, ada beberapa red flag ya, kalau kita bilang tanda yang kita harus waspadai gitu. Nah, pertama perubahan bentuk dari payudara. Nah, biasanya, ini nggak selalu ya, tapi biasanya sel kanker,
terutama sel kanker payudara itu tumbuh hanya pada satu bagian payudara. Jadi tidak simetris. Karena itu pertumbuhan dari salah satu payudara itu akan menyebabkan bentuk yang tidak simetris dari payudara tersebut yang bisa diamati ya. Jadi yang pertama kita lihat itu simetris atau tidak. Nah, yang kedua bentuk kulitnya gitu. Kulitnya itu benar-benar ada. Nah, salah satu yang paling ciri khas lah kalau dari kanker payudara itu, kalau kita namanya tuh podorong atau bentuk kulit seperti kulit jeruk. Jadi dia tuh kayak ada pelebaran pori-pori, ada pengembangan. Nah, itu yang harus kita awasi juga. Kemudian puting itu cenderung tertarik ke belakang. Jadi kita lihat apakah bentuk putingnya juga normal atau seperti yang sering kita lihat. Nah, itu kita melakukan inspeksi atau observasi. Nah, kita lakukan di step yang kedua dan yang ketiga, kita melakukannya dengan dua posisi yang berbeda. Jadi posisi yang kedua kita kembali melihat, tapi kita letakkan tangan kita di belakang kepala kita. Jadi benar-benar untuk benar-benar menonjolkan atau berusaha melihat payudara dalam posisi yang berbeda. Nah, posisi yang ketiga itu ketika kita meletakkan kedua tangan kita di pinggang. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di situ kita mulai melakukan rabaan. Nah, rabaan dan tekanan. Saya selalu menyarankan untuk melakukannya dengan 3 ujung jari, dimulai dari jari telunjuk, tengah, dan manis. Kemudian rabaannya itu ada 3 gerakan yang harus dilakukan, baik itu di payudara kanan maupun di payudara kiri. Jadi rabaannya itu mengikuti mengikuti gerakan atas bawah. Jadi supaya memastikan tidak ada bagian dari payudara yang tidak teraba. Jadi benar-benar rapi lah begitu ya, istilahnya kita ke bawah dulu, baru geser 1 jari ke atas lagi, geser 1 jari ke bawah lagi, geser 1 jari ke kiri, ke atas lagi. Begitu seterusnya sampai seluruh bagian payudara teraba. Yang kedua dengan gerakan sirkular sekali lagi. Jadi ambil bagian terluar, lingkaran terluar dari payudara, kemudian dibuat gerakan sirkular dari yang terluar, kemudian geser 1 masuk ke dalam sampai ke circumference yang terakhir di puting itu, kemudian ditekan. Kemudian yang ketiga terakhir adalah dari ujung ketiak atau tepi dari payudara itu dibuat rabaan lagi menuju puting. Baik itu kemudian dari ujung payudara yang ke arah puting, dari atas ke arah puting. Itu untuk memastikan, karena begini, salah satu penyebaran karena kan payudara itu supaya kita tuh mengcover hampir semua area dari payudara. Itu aja sih, memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Nah, kalau misalnya teman-teman isepar kemudian menemukan, oh ini ada grindil ini. Nah, yang terbaik itu supaya nanti ke dokternya lebih nyaman, itu nanti buat aja kayak skema gambar dada, kemudian ditandai gitu. Saya merasakan ada di sini, supaya nanti nggak bingung gitu, nanti ketemu dokter, ya di mana memang gerakannya. Oh ini kemarin kayaknya di sini deh dok, atau di mana gitu. Nah, dengan kayak gitu lebih detail, dokter tahu di mana dirasakan pertama kali, kemudian nanti bisa ditandai dengan tanda X atau apa. Nanti kemudian ditandai, jadi kalau misalnya ada 2 atau 3, jadi bisa ditandai di daerah mana saja, sehingga dokternya bisa lebih awas ketika kemudian melakukan pemeriksaan ulang seperti itu dari Ada ini nggak, Bika? Ada keharusan nggak kalau misalnya tadi kan Bia kayak step pertama, step kedua, ada keharusan bahwa kalau step pertamanya aja udah ada, e-shaper sudah merasa, oh ini udah sesuai sama yang step di dalam sadari, saya merasa ada nih gitu. Itu kita udah langsung harus ke dokter, atau menurut Bia harus ke 6-6-nya dulu, atau ada berapa yang harus ada dulu baru ke dokter gitu? Kalau saya pribadi, Mbak, saya sarankan untuk melakukan semuanya. Kenapa? Supaya teman-teman e-shaper benar-benar tahu secara keseluruhan memang sudah memastikan bahwa tidak ada di bagian lain apapun yang ditemukan. Karena begini, ada di beberapa banyak kasus nodul-nodul atau masa-masa grindil-grindil yang ini bisa ditemukan di beberapa bagian dari ya. Jadi untuk memastikan semuanya tercover gitu ya. Jadi kita bisa memeriksakan. Jadi ini ya tipikal, mungkin karena saya dokter ya, jadi mungkin lebih istilahnya cenderung overdoing gitu ya. Tapi kalau
itu terjadi sama sahabat saya atau teman saya, kemudian saya diminta melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan seperti itu dengan memastikan bahwa semua daerah tercover dan saya punya denahnya. Jadi ketika kita, nah satu lagi keuntungan punya denah begini, banyak sekali false positif sebenarnya kanker payudara. Kadang-kadang kita merasa ada nih, tapi ntar hilang lagi. Nah, dengan punya dokumentasi seperti ini, misalnya ini hilang nih, jadi Mbak Afi misalnya tahu, saya merasakan ini pada tanggal segini, dia hilang pada bulan ini. Tapi kemudian mungkin setelah 1 tahun Mbak bisa menemukan lagi kan, Mbak bisa membuat denah lagi sehingga Mbak punya dokumentasi bagaimana sebenarnya pertumbuhan, walaupun ternyata udah hilang akhirnya nggak ke dokter, tapi nanti ketika cerita ke dokter Mbak punya dokumentasi nih, saya dulu pernah merasakan 2 tahun yang lalu dok ada di daerah seperti ini, tapi saya tidak datang karena kemudian dalam 1 bulan itu menghilang. Akhirnya dokter punya histori atau riwayat yang lebih lengkap terhadap penyakit tersebut, dan itu sangat membantu sekali juga dalam proses diagnosis. Itu bagian dari proses betul-betul mengetahui our own body ya, berarti ya. Kita bahkan tahu historical checking-nya. Oke. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir yang mungkin Biah juga ada angkat di tulisan itu kan mengenai mamografi ya. Sebenarnya secara garis besar, what is mamografi? Yes. Jadi sebenarnya mamografi itu menggunakan modul atau modalitas pemeriksaan X-ray sebenarnya, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan radiologis X-ray yang kemudian dilakukan pada keseluruhan jaringan payudara. Nah, sebenarnya mamografi itu banyak yang kita sebut sebagai mamografi screening of breast cancer. Jadi mamogram banyak digunakan sebagai proses screening untuk melihat perempuan yang sebenarnya tidak punya keluhan atau mungkin punya keluhan, bukan punya keluhan, tapi misalnya setelah breast self exam ditemukan kayak saya merasakan ada gerindilan, kemudian dilakukanlah mamogram sebagai langkah pertama. Nah, kalau secara rekomendasi perempuan pada usia 50 sampai 69 50 sampai 69 direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan mamogram setiap 2 tahun sekali. Jadi 1 kali dalam 2 tahun harus melakukan pemeriksaan mamogram. Beberapa organisasi kesehatan juga merekomendasikan usia 40 tahun. Tetapi kita punya studi large scale study ya yang menemukan bahwa sebenarnya benefit do more benefit than harm itu memang di usia 50 sampai 69 ini. Sedangkan usia 40 sebenarnya lebih ke orang-orang yang memiliki faktor resiko. Nah, apa aja faktor resiko dari breast cancer? Jadi sebenarnya breast cancer ini salah satu yang kalau kita bilang secara ini kita belum ketahui secara komprehensif apa sih sebenarnya yang menyebabkan breast cancer. Ada ribuan type of mutation yang kemudian bisa leading ke breast cancer. Tapi yang kita tahu yang pertama mungkin hampir mirip dengan banyak tipe kanker riwayat keluarga. Ya. Jadi jika teman-teman e-shaper punya ibu, terutama perempuan ya punya ibu, bibi, nenek atau yang kemudian punya breast cancer itu disarankan pada usia 40 sudah mulai berpikir tentang screening ya. Dan terutama begini, karena 5-10%, not a big number, tapi ini tetap signifikan ya, dalam artian itu angka yang 5-10% penyakit kanker payudara berhubungan sama family inheritance. Jadi ini yang harus di 5-10%. Terutama faktor resikonya akan bertambah 2,5 kali lipat, terutama ketika ada lebih dari 1 perempuan di keluarga yang terkena kanker payudara. Misalnya ada nenek dan mamah, ada mamah dan bibi, misalnya seperti itu ya. Itu jadinya faktornya bertambah. Yang kedua itu usia menarche, usia menstruasi pertama. Jadi ketika usia menstruasinya pertamanya sangat dini, diikuti dengan usia menopause yang panjang, itu juga merupakan faktor risiko dari kanker payudara. Karena kanker payudara ini banyak berhubungan dengan reseptor-reseptor hormonal, terutama estrogen. Kemudian tentunya ya itu ya, tentunya tadi dilihat dari usia screening, usia yang bertambah tentunya adalah faktor risiko hampir dari semua kanker. Jadi itu yang harus tapi ada juga faktor-faktor yang berhubungan sama lifestyle yang mungkin bisa membuat teman-teman e-shaper mungkin take more action towards that. Itu pertama tentunya
jaringan lemak. Jadi bagai pertumbuhan lemak yang banyak, ya ini juga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya kanker. Jadi aktivitas-aktivitas fisik yang kemudian bisa menurunkan kadar lemak di dalam tubuh, merokok, hindari merokok, dan kemudian physical activity, itu adalah hal yang sebenarnya secara general, bukan hanya breast cancer, itu bakal mengurangi resiko, baik itu breast cancer ataupun type of cancer lainnya, untuk yang sangat bagus untuk tubuh kita untuk mengurangi resiko mendapatkan kanker atau resiko terjadinya kanker. Itu kira-kira Mbak Afi. Mungkin kalau tadi merokok itu justru meningkatkan kali ya, menambah Yes. resiko berarti. Oke. Rokok dan alkohol itu sangat, baik itu breast cancer maupun banyak kanker, merupakan faktor yang menambah resiko terjadinya kanker. Dua hal ini ya. Tapi mungkin yang paling kita di Indonesia kan terutama mungkin tidak di perempuan ya, tapi mungkin di laki-laki sekitar 60% ya, merokok. Dan passive smoking is also one of it. Jadi bukan berarti teman-teman karena nggak merokok, so I'm actually out of the risk ya. Tapi ternyata di rumah merokok, ada yang merokok dan kemudian ikut mendapatkan pasif ininya ya. Right. Ya, seperti itu. Ya, passive smoker ya, itu dari dulu memang teman-teman medical practitioner selalu ngingetin kita ya, Vi, bahwa itu memang tidak kalah berbahaya. Oke. Mungkin my final question untuk Dr. Bia ya. So tadi kita dari awal udah diajak Bia untuk mengetahui dari awal an intro, terus juga deteksi dini, kita juga sama-sama lihat 6 step dalam sadari dan lain sebagainya. Sampai barusan juga Bia lihat ada lifestyle ya yang mempengaruhi. Mungkin my final question is, kalau misalnya ada dari kita, teman-teman perempuan, jangan sampai, tapi hopefully not, tapi merasa bahwa, okay, it's very strong signal that I have it, apa yang Bia sarankan untuk kita langsung lakukan? Gitu. Kalau saya pikir begini, jadi teman-teman, saya percaya teman yang mendengarkan e-shaper pasti banyak perempuan, pasti kebanyakan mungkin perempuan, tapi yang pertama mungkin saya ingin ingatkan itu adalah pertama ketika mendapatkan cancer, nggak hanya cancer breast cancer ya, hampir semua tipe cancer, saya harus bilang bahwa yang pasti pertama yang dirasakan itu pasti shock dan a lot of feelings involved in the first time. Jadi pertama cari bantuan konseling dulu supaya kita benar-benar mendapatkan informasi yang ini tentang bagaimana kemudian kita menerima decisions bahwa kita ada kemungkinan terkena kanker. Yang kedua adalah benar-benar mengetahui situasi. Itu penting karena ketika kita tidak tahu dan ketika kita tahu, paling tidak kita tahu where we leading to. Jadi yang pertama yang paling kita lakukan itu adalah memahami semua perjalanan kanker orang berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ya. Karena itu pertama kali yang teman-teman harus pahami adalah saya ada di mana nih sekarang. Jadi ikuti semua proses diagnosis. Jadi proses diagnosis dari kanker itu dimulai dari misalnya menemukan nodul. Itu belum ini masih banyak sekali kemungkinan dia akan false positif ya. Jadi dari nodul kemudian mamografi. Kemudian dari mamografi mungkin dia rasa ya saya curiga, dokternya akan berkata ya saya curiga nih akan ada. Mungkin dia akan melakukan yang namanya biopsi. Biopsi itu kemudian selnya diambil, dilihat di bawah mikroskop, kemudian benar-benar ditentukan ini sel ganas apa tidak ganas. Jadi masih panjang proses diagnosisnya. Oke, ternyata misalnya unfortunately itu misalnya malignan ya, ganas. Kemudian kita harus tahu kita punya namanya TNM staging. Bagaimana nge-staging dari breast cancer. Ini yang menurut saya mungkin teman-teman kadang-kadang banyak penderita kanker di Indonesia mungkin terutama yang mungkin tidak mendapatkan akses yang baik terhadap sistem kesehatan itu tidak benar-benar tahu gitu dia ada di staging mana gitu karena staging itu mempengaruhi treatment apa yang kemudian bisa outcome survival rate dan banyak hal di bawahnya. Jadi ketika tahu di mana TNM-nya, staging-nya di mana, dan kemudian setelah tahu TNM-nya di mana, nanti kemudian akan ada opsi treatment-nya. Satu hal yang harus diingatkan ketika kita melakukan opsi itu adalah kita benar-benar tahu pilihan kita. Karena biasanya treatment breast cancer itu lebih dari satu. Dia bisa meliputi tipikalnya bisa pembedahan, diikuti dengan pilihan, bisa itu radioterapi, kemoterapi, imunomoduloterapi, ataupun hormonal terapi. Nah,
bagaimana kemudian mengkombinasikan ini itu yang penting. Karena begini, karena ketika berbicara tentang kanker payudara, kita mau salah satu treatment utamanya kanker payudara kan adalah mastektomi atau parsial mastektomi ketika seluruh jaringan payudara diambil. Tapi harus diingat bahwa itu tidak hal yang mudah bagi perempuan. Karena payudara bagaimanapun bagi perempuan adalah identitas. Ya. Identitas gender yang sangat kuat. Jadi banyak ketika kita tidak dihadapkan sama pilihan, apakah saya bisa partially aja mengambil partially dari bagian saya, so I don't feel that I lost my identity. Kemudian saya mau misalnya untuk terapi yang lebih invasif atau lebih intensif di tempat yang lain untuk radioterapinya atau untuk kemoterapinya. Ini pilihan-pilihan yang harus di-weighing bagi perempuan. Dan penting untuk benar-benar tahu apa pro and cons dari keduanya. Dan saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Australia misalnya, itu ada banyak nurse-nurse yang specialized for counseling of mastectomy dan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Dan juga pilihan untuk kemudian melakukan bedah kulit untuk kemudian merecover, jadi tidak merasa. Jadi ini semua pilihan terapi mungkin akan lebih rumit dan mungkin butuh sesi yang berbeda, tapi pahami benar-benar teman-teman ada di mana, dan dunia kedokteran sudah berkembang demikian rupa. There's always solutions, dan kita bisa cari paling tidak opsi-opsi yang kemudian bisa membuat kita merasa punya kekuatan atau punya power in ourselves to decide our health. Gitu. Knowledge is power, ya, benar-benar knowledge is power. Oke, luar biasa Bi, thank you so much. Seperti yang dari awal aku pribadi expect, not only getting help from your article, tapi aku pribadi dari tadi juga ngelihat, hopefully teman-teman e-shapers juga dapat banyak sekali additional insights terkait kanker payudara. Semoga yang bagian terakhir tadi, hopefully kita mungkin jangan sampai merasakannya, tapi kalau misalnya memang ada dari our circle, our sister, teman-teman, rekan-rekan perempuan kita mengalami, tadi mungkin yang aku tangkap adalah support is one of the most important step ya, throughout the way. Jadi itu tadi betul-betul well taken. Thank you so much, Bia, for the session. Definitely very enlightening. Dan untuk teman-teman e-shapers, tentunya juga bisa lanjut lihat lagi lebih mendalam, lebih terperinci. Poin-poin dari Dr. Bia tadi sudah ada di Iskandi very special edition of Scientist in Residence article by Dr. Rabia Al-Adawiyah. Saat ini definitely still on our landing page. Jadi kalau teman-teman e-shapers bisa open our website www.iskandi.com. Kita sengaja akan terus meng-highlight pilihan-pilihan hasil riset, salah satunya dari Dr. Bia tentang kanker payudara. So that's it for today, Bia. Thank you so much for joining us dari Sydney, Australia. Yes. Thank you, Bafi, and keep the good work. Hopefully together ya, sama-sama ya, kita reshaping our women's world through our journey into holistic health. So thank you Bia, thank you e-shapers semua, have a great Sunday, always take care of ourselves dan juga teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Stay positive, stay curious. Bye-bye semua. Bye Bi. Bye-bye.